Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, teman-teman yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pertama, mari kita selalu panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tanpa perhitungan memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan rezekinya kepada kita. Maka mari kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Baik itu yang zahir ataupun yang batin, baik itu yang nampak ataupun yang tidak. Kemudian tak lupa salawat dan juga salam semoga tetap selalu tersampaikan, terhaturkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah kita, kepada uswah hasanah kita, baginda Rasulullah SAW, pada para keluarganya, sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Dan teman-teman semua yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang secara singkat tentang latar belakang dari buku yang kita akan bahas ini, ya. Ada yang masih ingat penulisnya siapa? Siapa penulisnya? Ya, ada di situ ya. Iya. Contekannya ada ya. Baik. Ya, beliau sebetulnya mensyarah kitab yang ditulis oleh ulama sebelumnya. Nah, siapa penulis sebelumnya? Penulis asal dari buku ini? Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya. Kemudian disyarah oleh, ya, itu kan matanya, cuman yang singkat-singkatnya, kemudian disyarah itu apa? Dijelaskan, ya teman-teman semua. Kalau misalnya Al-Quran dijelaskan, itu namanya diapakan? Ditafsirkan, gitu ya. Kalau Al-Quran karena ada bahasa, ada istilahnya tersendiri gitu. Terus nanti kalau matan-matan disyarah, ya dijelaskan gitu istilahnya gitu, seperti itu. Kan banyaknya matan tauhid disyarah oleh ulama A, B, oleh Syekh A, B, dan seterusnya gitu. Nah, yang kali ini kita bahas adalah syarhu ad-durusil muhimmat li'ammatil ummah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, ad-darsu al-awwal, pelajaran pertama, ya. Materi pertama, bab pertama.
Ya. Apa bab yang pertama atau pelajaran yang pertama ini adalah suratul Fatihah, ya. Yakni surat Al-Fatihah wa qisarus suwari, dan juga surat-surat pendek. Ya. Syekh Ibn Baz menulis matan di pelajaran pertama itu adalah surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Lantas disyarah tuh sama penulis yang saat ini kita bahas bukunya, bahas kitabnya, ya. Penjelasannya adalah, ya ini masih Syekh Ibn Baz ya, suratul Fatihah wa ma amkana min qisaris suwar. Ya, ini yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui semua, ya. Terlebih lagi oleh orang-orang awam atau minimal keluarga kita terlebih dahulu, yakni surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang pendek yang memungkinkan untuk kita pelajari, yang memungkinkan untuk kita hafalkan, ya. Surat pendek itu dari surat apa sampai surat apa? Min suratiz zalzalah ila suratin nas. Sampai dengan dari surat Az-Zalzalah, kalau dari halaman-halaman sebelumnya ya, kalau An-Nas itu kan halaman terakhir gitu ya, ila suratin nas, sampai dengan surat An-Nas. Talqinan, secara talqin kita benar, kita talqinkan kalau misalnya kita tahu, wa tashihan lil qiraah, untuk baca kita juga agar benar gitu. Terlebih lagi orang-orang awam sana. Wa tahfizan, dan juga secara hafalan, ya. Wa syarhan lima yajibu fahmuhu, dan juga penjelasan yang paling tidak kita harus pahami secara global dari surat-surat apa yang kita hafalkan tersebut, yakni surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek, utamanya surat Al-Fatihah, ya gitu ya. Adapun penjelasan dari penulis di sini, ya, suratul Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah? Ya, karena surat Al-Fatihah adalah a'zamu suratin fi kitabillah, surat yang paling agung, surat yang paling mulia, ya, di dalam kitab Allah, yakni Al-Qur'an. Ya, surat yang wajib untuk setiap muslim menghafalkannya, ya. Makanya tuh kalau misalnya teman-teman punya anak kecil, ya, itu yang ditalkinkan ke anaknya, ke anak kecil tersebut, ya, ke anak kita, itu nggak usah surat-surat yang lain dulu, surat Al-Fatihah dulu, ya. Karena surat Al-Fatihah ini surat yang fundamental, harus betul-betul kita semua hafalkan, ya. Terlebih lagi kita kelak nanti ketika balik, anak-anak kita ketika balik, mereka diwajibkan untuk sholat, ya. Yang mana sholatnya tidak sah apabila tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu tentu ada penjelasan terperincinya lagi. Kalau misalnya masbuk gimana Ustaz? Nah, itu lain lagi pembahasannya. Ya, tapi kalau misalnya sholat sir, misalnya dia sholat sunnah, Al-Fatihah harus dibaca. Apalagi sholat wajib, gitu kan ya. Wala tasihhu sholatu biduniha. Makanya sholat itu, ya, jadi penjelasan dari Syekh Al-Budair, dan ini kesepakatan para ulama bahwasanya sholat yang kita lakukan, ya, baik sholat yang sifatnya sunnah, salam, ataupun terlebih lagi sholat yang wajib, ya, tidak akan sah kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah, gitu ya. Kalau misalnya sholat yang jahar kan sudah dibacakan sama imam. Kalau sholat yang jahar sudah dibacakan sama imam. Terus di rakaat ketiga dan keempat, misalnya di sholat isya, tetap kita harus membaca surat Al-Fatihah, ya, seperti itu. Fa fi sahihain, nah, di dalam kitab Sahihain, apa yang dimaksud dengan Sahihain, teman-teman semua?
Bukhari dan Muslim, gitu ya. Wa ghairihima min hadits Ubadah bin Samit, ada sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Nabi yang mulia yang bernama Ubadah bin Samit. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya apa tidak ada sholat? Sah sholatnya, sah ya sholatnya. Kenapa nggak sah? Karena dia rukun, ya, yang terdapat di dalam sholat. Dan sholat itu ada syarat sah, ada syarat wajib, ada rukunnya, ada wajib-wajib sholatnya, ada sunnah-sunnahnya, gitu ya. Nah, kalau rukun itu, kalau tidak kita kerjakan, maka batal sudah yang kita lakukan. Ya, sebagaimana rukun iman, kalau satu saja kita ingkari, ya, gimana Islam itu? Batal sudah. Dan kita wajib harus meyakini rukun iman tersebut. Rukun Islam pun demikian. Satu saja kita ingkari kewajibannya, batal semua. Rukun. Kita betul-betul harus meyakini bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh hilang salah satunya, gitu ya. Begitupun di sini surat Al-Fatihah. Tajibu 'ala imam wal ma'mum wal munfarid. Surat Al-Fatihah ini wajib bagi imam. Makanya nggak ada tuh imam ketika Allahu Akbar langsung baca qul huwallahu ahad. Nggak ada. Pasti baca Al-Fatihah. Terlepas dari bismillahnya dijaharkan atau enggak, gitu ya. Terlepas dari bismillahnya dibaca atau enggak. Pasti Al-Fatihah. Tuh. Tapi ada imam, ya, ketika dia setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat berikutnya, namun qadarullah surat berikutnya lupa nih misalnya. Satu ayat belum sempurna lupa. Ngeblank misalnya. Dia langsung ruku. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena surat berikutnya bukan sesuatu hal yang rukun, bukan pula yang wajib. Tapi saya mau ditinggalkan kan gitu ya. Itu. Tapi tidak berlaku untuk Al-Fatihah. Kalau lupa nggak boleh langsung ruku. Ya, nggak ada tuh ceritanya imam lupa surat Al-Fatihah. Ada aja lupa. Gitu. Tapi ketika lupa dia langsung ruku gitu kan ada. Nggak ada. Ya, pasti diperbaiki. Pasti imam juga berusaha untuk mengingat-ingat. Tapi jarang ya imam ketika diingatkan udah ngeblank begitu aja surat Al-Fatihah. Karena paling sering dibaca. Minimal berapa kali? 17 kali di keseharian kita. Kalau misalnya kita tidak sholat sunat. Kalau sholat sunat ya lebih daripada 17 kali tentunya, gitu ya. Belum lagi ketika kita hendak meruqyah. Al-Fatihah di antara surat-surat yang mujarab untuk kita praktikkan ya ruqyah. Seperti itu. Di sini akan dibahas. Ya. Jadi tadi wajib bagi imam, begitu juga bagi makmum. Nah, cuma bagi imam ya, bagi makmum juga. Wal munfarid, dan juga orang yang sholat sendirian. Ya, jelas kalau orang sholat sendirian dia nggak baca Al-Fatihah, terus siapa yang bacain Al-Fatihah? Nggak mungkin orang lain yang bacain Al-Fatihah ya. Dunal masbuqi inda jumhuril ulama, ya, selain orang-orang yang masbuq. Nah, ini tadi pembahasan Anda sudah singgung di awal ya. Menurut jumhur ulama, kalau orang-orang yang masbuq gimana? Yang mengikuti gerakannya imam, gitu ya. Kalau imamnya sudah ruku, jangan pula Allahu Akbar dibaca surat. Imamnya udah bangun di baru ruku, dia kejar lagi nanti. Nah gitu ya. Tapi di luar sana teman-teman banyak ya. Teman-teman coba perhatikan di masjid-masjid umum misalnya ya. Teman-teman lagi singgah di mana gitu, di masjid pernah nggak dapetin gitu? Ini pernah nggak dapetin gitu? Pernah dapetin gitu? Ya. Dia kenapa dia melakukan hal tersebut? Tidak tahu. Tidak tahu kan? Kalau dia tahu, dia akan ikuti gerakannya imam kan gitu ya, teman-teman semua. Fal masbuq tasqutu anhu qira'atuha. Adapun orang-orang yang masbuq ya, maka gugur sudah kewajiban untuk membaca Al-Fatihah selama masbuqnya bukan ketika dia masbuqnya sudah ketika dia dapati imamnya sudah ruku gitu ya.
ataupun sujud. Ya kalau misalnya imamnya masih berdiri, dia ketinggalan takbiratul ihram saja misalnya, tapi dia masih dapat tetap baca Al-Fatihah. Kalau sholat sir misalnya, sholat zuhur, imam sudah pertengahan nih, sudah selesai Al-Fatihah, dia lagi baca surat apa namanya, surat setelah Al-Fatihah. Kemudian dia masuk, ya dia tetap baca surat Al-Fatihah. Takbiratul ihram, lantas kemudian membaca apa? Istiftah atau iftitah, kemudian Al-Fatihah. Al-Fatihahnya belum selesai kok imam udah ruku. Ya sudah ikutin apa namanya? Imam, ikutin gerakan imam, kan seperti itu ya. Karena Nabi pernah bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk dicontoh, untuk diikuti, gitu ya. Nah, ini disebutkan juga oleh Syekh di sini, wa amma man adraka qira'atuha wa law kana ma'muman fa innahu yajibu alaihi an yafra'aha. Tadi kalau misalnya dia masih mendapati imam masih sedang keadaan berdiri, ya, maka dia tetap wajib untuk membacanya, kecuali ketika imam sudah ruku yang tadi sudah kita jelaskan. Dan di antara ya, kedudukan surat Al-Fatihah, kedudukan yang agung daripada surat Al-Fatihah adalah terdapat sebuah hadis ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda ya, Alhamdulillahirabbil alamin hiya sab'ul matani wal Qur'anul nazim alladzi utitu. Bahwasanya surat Al-Fatihah tersebut adalah dinamakan dengan nama lainnya ya, Sab'ul Matani. Selain dengan dinamakan Fatihatus Suwar ya, dia dinamakan dengan Sab'ul Matani wal Qur'anul Azim ya, alladzi utitu. Yang mana Al-Qur'an yang agung, yang mana aku diturunkan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa idza kanat as-salatu allati hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Apabila salat yang mana salat itu adalah rukun kedua daripada rukun Islam, la tasihhu bidunil Fatihati inda jumhuril ulama ya. Yang mana salat itu apabila seseorang tidak membaca Al-Fatihah maka salatnya tidak sah. Fahariyun bikulli muslimin an yahfadhaha wa yuhafidhu 'alaiha. Maka hendaknya bagi setiap muslim itu berusaha untuk menghafalnya dan juga terus menjaga apa yang sudah dihafal tersebut ya. Karena rukun Islam yang kita lakukan ya, yakni yang rukun Islam yang kedua yang kita lakukan yakni sholat, kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholat jangan berharap sholat yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Dan banyak orang-orang di luar sana ya, orang-orang di luar sana ya, kalau misalnya teman-teman bisa nasihati ya alhamdulillah. Ketika sholat apa yang mereka lakukan? Ikutin gerakannya aja ya, ikutin gerakannya aja tanpa membaca surat Al-Fatihah misalnya ketika sholat farsir. Kan kalau misalnya di sebelah kita tahu, kita kelihatan biasanya walaupun memang kita nggak fokus ke situ gitu ya. Maka ini kewajiban bagi kita untuk mengingatkan orang-orang yang bisa kita ingatkan ya teman-teman semua. Wa qad jaa fi fadliha ahaditsun katsiratun ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada surat Al-Fatihah ini. Oleh karenanya kenapa penulis menyebutkan surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek? Karena banyak sekali keutamaan di dalam surat Al-Fatihah tersebut ya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Abi Sa'id Al-Khudri ya, terdapat di dalam Sahihain, di dalam Sahih Bukhari, annahu raqa biha sayyidul qaumi alladhi ludigha. Bahwasanya tatkala itu ya, beliau ya, meruqyah pemuka kaum yang tatkala itu habis disengat oleh binatang beracun ya.
Faka'anna manushitu min iqal ay bari'a wa sara ka'an lam yakun bihi waj'un. Maka tatkala itu diruqyah, ya, diruqyah oleh sahabat tersebut dengan membacakan surat Al-Fatihah, ya. Wa fi Tirmidzi annahu qara'aha alaihi sab'a marrat, dan di dalam riwayat Tirmidzi dibacakan surat Al-Fatihah itu sebanyak 7 kali. Setelah dibacakan sebanyak 7 kali tersebut diruqyahnya. Jadi ruqyah itu teman-teman nggak mesti yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib gitu ya. Nyatanya yang dipraktikkan oleh sahabat ini tatkala disengat oleh binatang beracun, ya, dibacakan ayat ruqyah, yakni surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Setelah dibacakan tersebut, ya, seolah-olah pemuka kaum tersebut tidak pernah digigit binatang tersebut ini. Artinya hilang sudah bekasnya, sudah sembuh gitu, ya. Sekilas memang saya nggak percaya gitu ya, sekilas. Coba tuh berapa? Saya tak ada praktekkan, saya pernah, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya karena ruqyah gitu. Itu sahabat Pak, keimanannya beda dengan kita Pak gitu ya. Tapi tetap kita harus yakini bahwasanya surat Al-Fatihah berdasarkan hadis ini memiliki keutamaan yang agung, ya, keutamaan yang agung. Dan apabila kita sudah mengetahui, ya, keutamaan, keagungan, kemuliaan dari surat Al-Fatihah, maka kita berusaha untuk menghafalkannya, wanutkinuha, dan untuk memutkinkannya, yang wanujawwiduha, dan betul-betul kita lafalkan dengan hukum tajwid yang terdapat di dalam surat tersebut, ya. Kenapa? Karena apabila kita hafalkan surat tersebut dengan hafalan, dengan bacaan yang salah, istamarra 'ala al-khata', maka surat tersebut akan terus berlanjut dan sulit untuk diperbaiki. Kata Syekh seperti itu, ya. Maka harokatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jangan an'am dan seterusnya. Hurufnya kan ada ainnya, ada hamzahnya dan seterusnya. Diperhatikan, ya. Kalau misalnya kita ingin betul-betul mempraktikkan agama ini dengan benar, seperti itu. Harokatnya bukan an'amtu, karena di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, beda harokat saja sudah merubah arti, merubah makna. Terlebih lagi yang beda adalah huruf, gitu ya. An'amta dengan an'amtu saja sudah berbeda, ya. Seperti itu. Nah, di sini juga Syekh menganjurkan bagi para penuntut ilmu dan juga imam-imam masjid, ya, untuk terus yang mentalkinkan kepada orang-orang awam di antara kalangan kaum muslimin, ya, untuk mentalkinkan surat ini, ya, dan juga memotivasi ya, orang-orang awam untuk mempraktikkan, berusaha membaca dengan benar surat Al-Fatihah ini, karena memiliki keagungan dan keutamaan, ya, yang sangat besar. Sebagaimana tadi disebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasanya bisa digunakan untuk ayat-ayat ruqyah. Makanya teman-teman kalau misalnya itu hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ruqyah tidak melulu yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib, diganggu jin lah, diganggu setan lah, enggak, ya. Bisa juga penyakit-penyakit yang zahir, ya, itu bisa kita ruqyah dengan surat tersebut, dengan ayat-ayat ruqyah. Apalagi terlebih lagi gangguannya misalnya gangguan non medis, sangat jelas bisa sekali, ya. Bisa sekali untuk kita praktikkan membaca surat Al-Fatihah, ya, seperti itu. Adapun tafsirnya, ya, penulis di sini atau pensyarah di sini tidak memungkinkan untuk menjelaskan tafsirnya tersebut karena sangat panjang sekali tafsirnya, waktunya tidak memungkinkan. Di sini hanya hal-hal yang penting yang ditulis oleh penulis yang orang-orang awam harus mengetahuinya. Artinya, ya, setelah menghafal surat Al-Fatihah, mengetahui cara bacaannya seperti apa, maka dipelajari di lain waktu tafsirnya itu seperti apa sih Al-Fatihah. Apa sih makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah itu?
Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Baik. Adapun wa ma'amkana min qisar suwar, nanti sudah selesai ya pelajaran pertama, yakni yang harus kita ketahui adalah surat Al-Fatihah dan juga surat pendek. Di sini penjelasan dari wa ma'amkana min qisar suwar ya, dan apa yang memungkinkan dari surat-surat pendek, yakni dari surat Az-Zalzalah sampai dengan surat An-Nas. Ya. Sebetulnya tidak ada patokan pastinya surat pendek itu dari surat apa sampai surat mana sih yang harus dihafalkan gitu ya. Ada patokan pastinya. Cuman kalau kita lihat Al-Quran itu dia sendiri, surat-surat pendek kan ada di juz 30 ya. Di juz 30 dari surat ya Az-Zalzalah ini, walaupun setelah surat Az-Zalzalah ada juga yang pendeknya yang lain ya, sampai dengan surat An-Nas. Ya. Ada juga setelah sebelum surat Al-Zalzalah ada surat apa? Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah. Sekilas pendek ya. Berapa ayat surat Al-Bayyinah? 8 ayat. Pendek. 8 ayat saja. Tapi setiap ayatnya terbilang cukup panjang dibandingkan dengan surat-surat Az-Zalzalah sampai dengan surat An-Nas. Ya, gitu ya. Bagi sebagian orang orang awam di sana mungkin sulit menghafal surat Al-Fatihah. Ya udah, ya gampang aja dulu. Karena kan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca surat yang mudah-mudah ya. Terlebih kalau kita jadi imam misalnya, nggak usah mempersulit diri kita. Ya, nggak usah mempersulit diri kita. Wa qad ruwiya Abu Dawud wa in kana al-hadits fihi maqal. Baik. Di sini penulis atau pensyarah ya tidak mengetahui ya apa sih patokan Syekh bin Baz itu mencantumkan surat-surat pendek itu dari surat Az-Zalzalah sampai dengan surat An-Nas. Nah, tadi sudah disebutkan ya, tidak mengetahui. Makanya pensyarah di sini menjelaskan ya dikembalikan kepada masing-masing personnya, masing-masing orangnya. Kalau misalnya dia mampu untuk menghafalkan surat-surat pendek itu bagi dia adalah dari surat An-Naba sampai dengan surat An-Nas, ya alhamdulillah, maka akan jauh lebih baik lagi. Yang seperti itu ya. Dan di antara surat-surat yang pendek juga yang harus kita, atau ayat-ayat yang pendek yang harus kita perhatikan, selain tadi disebutkan surat Az-Zalzalah, surat-surat yang dari Az-Zalzalah sampai dengan An-Nas, ya. Di antaranya juga yang harus kita perhatikan di surat-surat yang panjang, namun diambil potongan-potongan ayat. Apa? Ya ini ayat kursi. Ayat kursi. Hafalkan ayat kursi. Orang-orang awam, ya, itu untuk menghafalkan ayat kursi insya Allah mudah. Ya, karena cuma satu ayat, walaupun memang panjang. Karena ayat kursi ini juga di antara surat-surat apa? Atau ayat-ayat ruqyah. Ya. Seperti itu. Wa awakhir suratil Baqarah, dan juga akhir-akhir dari surat Al-Baqarah ya, di lembaran terakhir ya. Lillahi ma fis samawati dan seterusnya sampai dengan amanar rasul, terus la yukallifullahu nafsan dan seterusnya. Sama itu ayat-ayat ruqyah. Ya, kalau teman-teman perhatikan baca di artinya. Coba tahu artinya, agung banget artinya. Ya, mulia sekali artinya. Disebutkan di situ la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar daripada batas kemampuan. Ya, artinya kan agama ini betul-betul agama yang mudah. Emang Al-Quran ada banyak 30 juz. Apakah kita diwajibkan untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz semua? Kan nggak gitu. Ya, wah, nggak semua kaum muslimin diwajibkan untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz itu. Ya, bagi kebanyakan orang, mayoritas orang cukup surat-surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang mungkin kita sering baca di dalam salat-salat kita. Seperti itu ya.
Kemudian pensyarah Al-Khudair di sini menyebutkan di antara ayat-ayat yang harus kita hafalkan juga awakhir suratil Hasyr. Akhir-akhir surat Al-Hasyr. Gimana bunyinya? Gimana bunyinya? Sering dibaca kalau nggak salah di bahasa sini kayaknya. Akhir-akhir surat Al-Hasyr gimana bunyinya? Yang fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha, gitu ya, dan seterusnya. Di situ disebutkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, ya. Sebutkan di situ di akhir-akhir surat Al-Hasyr. Dan juga asyru ayat min surat Al-Kahfi, ya. 10 ayat daripada surat Al-Kahfi. Min awalnya atau min akhiriha, baik dari ayat dari awalnya ataupun di akhirnya, ya. Kenapa harus kita hafalkan? Karena terdapat sebuah hadis kalau kita menghafalkan, sering membaca surat Al-Kahfi tersebut, maka kita bisa terhindar dari apa? Fitnah dan jauh. Ya. Fitnah dan jauh, ya. Itu kan sebuah apa namanya solusi dari Allah dan Rasulnya untuk kita menghindari berbagai macam fitnah, termasuk diantaranya surat-surat yang tadi disebutkan oleh Syekh di sini. Apabila kita merasa kok saya sering mimpi buruk, kok keluarga saya ada apa ini, mungkin saja ada gangguan-gangguan dari non medis, mungkin saja ada gangguan dari syaitan, dari jin, maka kita rujuk, ya, kita rujuk diri kita, rujuk mandiri saja, baca surat-surat tersebut, ya, surat Al-Fatihah, surat ayat kursi, terakhir surat 2 ayat terakhir ataupun akhir-akhir surat Al-Baqarah, kemudian sebenarnya banyak surat ayat-ayat ruqyah itu. 3 surat terakhir di dalam Al-Quran, kita niatkan untuk meruqyah diri kita misalnya, seperti itu. Ya. Maka itu di dalam rangka untuk menjaga diri kita dan keluarga kita tentunya, ya, dari apa? Dari godaan-godaan syaitan, dari gangguan-gangguan jin, seperti itu, ya. Ya, oleh karenanya seringkali orang di luar sana, ya, kalau misalnya mereka yang mengetahui, itu anak kecil sering ditalkinkan surat-surat ataupun ayat-ayat yang tadi disebutkan oleh Syekh di sini. Makanya nggak heran kalau misalnya anak kecil, dia kan belum bisa baca, ya. Iya, dia belum bisa baca. Tapi karena anak kecil itu kemampuan untuk menangkap apa yang diucapkan orang lain itu lebih kuat, maka kita yakinkan untuk bisa menghafalkan surat-surat pendek terlebih dahulu, ya. Seperti itu, agar dia terbiasa, agar dia terbiasa. Wali qiraatil Qur'an wa hifdhuhu fadhailu katsiratun ma'lumatun. Oleh karenanya di antara membaca Al-Quran itu dan serta akan menghafalnya memiliki keutamaan yang banyak yang kita ketahui semuanya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah, bahwasanya beliau pernah bersabda, ya, man qara'a, di sini qara'a disebutkan, teman-teman. Barang siapa yang membaca, qara'a itu membaca, bukan menghafal. Harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah, yakni Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka akan mendapatkan dengan satu bacaan tersebut, satu hurufnya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan dikalikan 10. Nabi bilang la aqulu, saya tidak katakan alif lam mim. Alif lam mim itu satu huruf, tapi walakin, akan tapi alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, 3 kebaikan dikali 10, belum lagi bacaan bismillahnya, ya nggak? Ya, subhanallah, ya.
kebaikan-kebaikan di dalam agama kita itu sangat-sangat banyak sekali. Jadi kita itu akan panen pahala. Terlebih lagi kalau misalnya kita apa? Hafalkan teman-teman semua. Ya. Kita hafalkan lantas kita baca di dalam sholat kita. Itu konteks hadis ini disebutkan di luar sholat. Lantas bagaimana lagi kalau misalnya kita lakukan di dalam sholat? Tentu pahalanya akan jauh lebih besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita membaca buku-buku yang lain, buku berbahasa Arab, ya, itu tidak mendapatkan apa-apa, bacaan, ya, bahasa Arab, Quran dan sebagainya tidak mendapatkan apa-apa. Akan tapi ketika kita membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan, akan berbuah pahala yang sangat banyak sekali, dan itu semua akan kita dapatkan petik hasilnya ketika kita kelak di akhirat. Ya, maka ini pelajaran penting yang dicantumkan oleh Syekh bin Baz lantas disyarah oleh Syekh Al-Qudair. Hal yang penting yang harus diketahui oleh masing-masing kita, terlebih lagi orang-orang awam yang ada di luar sana, adalah apa? Menghafalkan surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Yang mana ini menjadi hal yang sering kita baca, Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek di dalam salat-salat kita, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sebetulnya masih panjang sekali penjelasan Syekh di sini, namun secara umum seperti itulah penjelasan apa yang dijelaskan oleh Syekh. Sebelumnya hanya menjelaskan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menyebutkan, bahkan syair-syair yang menyebutkan tentang tadabburi Al-Quran, ya. Terlebih lagi Al-Quran itu adalah petunjuk, ya teman-teman semua. Al-Quran petunjuk. Kita yakin bahwasanya kalau misalnya seseorang, ya, berpedoman dengan Al-Quran dan juga Sunnah di kesehariannya, maka itu akan menunjukkan dia kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah dan Rasulnya maksud, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berpedomannya kepada selain Al-Quran, ya, selain Sunnah misalnya, maka sudah wassalam, kehidupannya akan sempit. Oleh karena Allah sebutkan di dalam sebuah ayat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari agamaku, di antara peringatan Allah, Al-Quran, diutusnya Rasul, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak kita ikuti Al-Quran? Mau nggak kita ikuti Rasul? Fa inna lahu, janji Allah, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupannya sempit, kehidupannya sulit, ya, seperti itu. Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas, ya, pelajaran yang berikutnya, pelajaran yang kedua yang harus masing-masing kita ketahui, insyaallah Ta'ala di pertemuan berikutnya. Baik, Allahu a'lam. Kemudian mungkin kalau apabila ada pertanyaan untuk ditanyakan, kalau bisa jawab, kalau tidak bisa, apa-apa. Tadi sudah katakan untuk rupiah bacakan 7 kali, itu dibacakan itu berkait dengan pada air minum atau gimana saja? Berapa? Baik, ini sebetulnya yang bisa menjawab yang memang peruqyah, ya, ahli ruqyah, ya. Kalau Anda kan nggak ahli ruqyah, tapi yang Anda ketahui itu hanya wasilah, Pak. Hanya wasilah. Bisa juga kalau misalnya air minum kita celupkan jari kita, ya, kita celupkan jari kita, nggak usah semuanya, apalagi sampai gitu, enggak, ya. Celupkan aja ujungnya, gitu, ya, ujung jari kita. Tentunya ya kita bersihkan dulu jari kita, ya, apalagi kalau kita habis dari luar misalnya. Celupkan jari kita, baca itu juga, itu hanya wasilah saja sebetulnya, hanya wasilah saja, nggak masalah. Celupkan jari kita di air, kita baca 7 kali. Kalau bisa dengan surat-surat yang lain itu lebih bagus, ya, tidak hanya surat Al-Fatihah, seperti itu. Itu diantara metode peruqyah. Tapi untuk lebih detailnya lagi, insya Allah peruqyah yang lain lebih tahu. Ya sendiri itu yang tadi
Bisa untuk ruqyah sendiri, bisa airnya untuk orang lain. Oh, Bisa gitu. air itu Diminum. Ya. Mau kalau misalnya air minum ya monggo diminum. Tapi kalau misalnya airnya ambil dari ember itu, misalnya bukan air minum dari keran, ya nggak usah diminum gitu. Tapi dipercikan di tempat yang kok merasa aneh sih di tempat di sekitar rumah kita ini. Itu misalnya. untuk urutan bacaan, apakah misalnya Al-Fatihah aja atau misalnya apakah harus baca setelah Al-Fatihah harus Al-Ikhlas atau Kalau urutan bacaannya, ya tentu tidak ada urutan yang pasti sih ya. Tidak seperti apa namanya, harus baca surat ini, kemudian habis ini enggak. Tapi ya ayat-ayat yang dibaca itu adalah ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah ya. Seperti yang tadi disebutkan Al-Fatihah. Tadi juga masih ada yang belum disebut, ini surat Al-Baqarah. Ya, awal-awal surat Al-Baqarah itu juga termasuk surat-surat ayat-ayat ruqyah. Kemudian ayat kursi, kedua ayat terakhir atau ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat Al-Mu'awwizatain. Kemudian ada juga di surat-surat yang surat Toha juga ada. Ya, banyak sebetulnya ayat ruqyah itu. Cuman kalau misalnya kita tidak mendalami ilmu ruqyah, apa namanya, kita nggak tahu ayat ruqyah itu ayat yang mana aja sih. Kan nggak mungkin kita baca surat atau misalnya lagi meruqyah yang kita baca adalah surat Al-Kautsar misalnya. Ternyata itu bukan ayat ruqyah gitu. Ya, tapi memang Al-Qur'an itu sebetulnya syifa, secara umum itu syifa gitu. Cuman agar lebih mengena ya, yang kita baca adalah ayat-ayat ruqyah. Ya. Dari mana tahu itu ayat ruqyah? Para ruqyah sudah, para orang ahli yang di dalam ilmu Al-Qur'an sudah mengklasifikasikan ayat-ayat ruqyah itu bahwasanya ini ada ayat ruqyah, ayat ruqyah. Allah a'lam. apa yang dibaca itu. Gimana? Jadi paham juga yang apa yang dibaca. Biasanya kalau peruqyah paham apa yang dibacanya. Kalau peruqyah paham mereka apa yang dibacanya. Ya. Ya, kalau peruqyah ya. Bahkan tidak hanya yang terdapat di dalam Al-Quran. Di hadis-hadis Nabi pun ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meruqyah. Ya. Cuman teksnya biasanya panjang. Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Jadi itu ya keutamaan daripada kita membaca atau menghafalkan Al-Fatihah. Bisa untuk kita gunakan praktik ruqyah. Airnya tidak mesti kita minum sendiri. Bisa anggota keluarga kita yang minum. Itu ya, bisa anggota keluarga kita yang minum. Pastikan airnya sedang kita bacakan ayat-ayat seperti itu. Dengan harapan gangguan-gangguan jin yang ada pada keluarga kita bisa terhindar, atau yang sudah diganggu bisa terlepas, ya, yang hendak diganggu bisa terhalangi, terbentengi. Ya, selain daripada zikir pagi petang itu kan untuk membentengi kita. Itu termasuk di antaranya tadi yang kita bahas. Allahu a'lam. Cukup teman-teman semua? Cukupnya. Apa yang benar tentu datangnya dari Allah, yang salah ini murni dari anak pribadi dan juga atas bisikan dari syaitan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.